Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits Kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla hingga detik ini masih diberi kekuatan dan kesabaran untuk berjalan dan menjalankan keistiqomahan. Sebab tidak mudah untuk istiqomah. Tantangannya beragam. Persoalannya bermacam-macam. Istiqomah itu berat. Sampai sebagian ulama mengatakannya sebagai bentuk karamah. Istiqomah itu tidak bisa dihitung dengan matematika. Istiqomah adalah semata-mata karunia. Maka berdoa dan memohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla tidak pernah putus, terus menerus, mutlak harus dilakukan. Sesering dan sebanyak mungkin kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Karena hati manusia mudah sekali berganti. Pikiran orang terlalu cepat berubah-ubah. Tidak perlu menunggu hari, apalagi pekan, lebih-lebih bulan. Dalam sesaat saja, seseorang bisa tersesat. Sebaliknya pun demikian. Dalam waktu yang sebentar, seseorang berubah sikap dari yang membenci menjadi simpati. Dari yang sebelumnya mencela berubah membela. Karena hati manusia ada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki kapanpun dan apapun bentuknya. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Jangan putus doa itu. Terutama dalam sujud kita. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan dan kokohkan hati ini di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Maupun doa-doa yang semisal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana ma'al muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami di atas Islam dan mudahkanlah kami untuk terus
selalu bersama dengan orang-orang yang saleh. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnati wa talabil ilmi. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami mati di atas Islam, mati di atas sunnah, dan mati di atas talabul ilmi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Namun, untuk merealisasikan hal itu, melaksanakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Perlu proses panjang dan harus melalui perjuangan. Itu tidak mudah. Berat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak hal yang harus dilalui dan dilampaui. Ada modal dan bekal untuk istiqomah yang tidak bisa tidak mesti dimiliki. Salah satunya adalah jujur. Jujur itu tidak mudah. Jujur itu berat. Karena pembawaan manusia tidak mau diketahui salah dan tidak ingin disalahkan. Sifat dan karakter bawaan manusia berusaha untuk menutupi kesalahannya. Dikesankan dia tidak salah. Akan mencari 1001 alasan. Bahkan bila perlu, dia bebankan kesalahan itu kepada orang lain. Kalaupun tidak bisa, dia tidak mau sendirian. Akan dia tuding, akan dia tunjuk, akan dia ajak. Bahwa yang salah bukan hanya saya. Masih ada yang lain. Sehingga pantas saja apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan untuk kita sebuah rumus kehidupan bahwa innas sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu adalah satu-satunya jalan untuk melakukan kebaikan. Siapa yang mau berbuat baik, pintunya satu, jujur. Siapa yang berani jujur akan dimudahkan melakukan kebaikan. Tetapi sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Lawan dari jujur adalah berbohong. Sekali dia berbohong, kalau bukan semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sulit dia akan lepas dari kebohongan. Karena dia telah membuka pintu keburukan. Siapa yang berani berbohong, maka tidak ada satupun kejahatan yang tidak mungkin dia lakukan. Karena akan menjadikan bohong itu sebagai senjata. Bohong adalah tameng dan perisainya. Apapun bentuk kejahatannya. Karena dia merasa dengan berbohong bisa dia tutupi semuanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara teladan dan uswah kita dalam hal ini, berucap dan bersikap jujur, adalah sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Kita sudah sering membaca dan berulang-ulang mendengar tentang kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau ceritakan sendiri untuk kita. Ini pun sebagai bukti kejujuran beliau radhiyallahu anhu. Sebuah kesalahan beliau lakukan dan itu beliau akui. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi Muhammad SAW tidak seperti yang lalu-lalu. Bukan kebiasaan beliau mengumumkan secara terang-terangan bahwa kita akan berangkat ke Tabuk.
ke perbatasan wilayah Muslim yang paling utara, berbatasan dengan wilayah kerajaan Romawi, bertempur dan berperang melawan mereka. Karena orang-orang Romawi sudah terus-menerus mengganggu kaum muslimin di perbatasan. Perang sebelum-sebelumnya, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggunakan taktik tauriyah, mengarah ke timur, pasukan awalnya digerakkan ke barat. Musuh yang dituju adalah selatan, beliau bawa pasukan ke utara. Sekiranya musuh sudah menyimpulkan arah yang salah, beliau segera berputar balik, melambung dengan cepat menuju arah yang sesungguhnya. Salah satu strategi di dalam kemiliteran. Tetapi hari itu Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan menyebutkan kita akan berangkat ke Tabuk. Padahal hari-hari itu adalah hari-hari yang berat. Musim panas pada puncaknya. Secara ekonomi sangat terbatas kemampuan finansial. Karena uang mereka sudah digunakan dan dihabiskan untuk bercocok tanam dan berladang. Yang mereka tanam hari-hari itu siap untuk dipanen. Karena yang namanya pohon kurma, musim panennya adalah pada musim panas. Uang habis digunakan untuk modal. Pohon dan perkebunan kurma sudah siap untuk dipanen. Jaraknya jauh ribuan kilometer. Musuh yang dihadapi berat, bukan musuh sembarangan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menunda-nunda persiapan. Padahal beliau mengakui sendiri tidak pernah sesiap itu. Karena beliau sudah punya 2 kendaraan. 2 ekor onta yang akan digunakan berangkat. Ketika kaum muslimin, para sahabat mempersiapkan segala sesuatunya, Ka'ab bin Malik masih sibuk urusan kebun dan ladangnya. Dan itu beliau ceritakan sendiri. Radhiyallahu anhu. Kaum muslimin terus bersiap, beliau selalu, nanti. Besok masih ada waktu. Terus begitu. Kaum muslimin sudah berangkat, bisa saya susul nanti. Tapi ketika sudah berangkat dan betul-betul jauh, barulah beliau menyesal. Sedih luar biasa. Karena tidak ada yang tertinggal di kota Madinah. Kecuali mereka yang punya uzur, anak-anak kecil, orang tua maupun perempuan, atau mereka-mereka yang ditandai sebagai orang munafik. Sedihnya luar biasa. Masih ada keinginan untuk menyusul. Tapi itulah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Yang hikmahnya, kita pun bisa mengambilnya. Benar-benar sahabat Ka'ab bin Malik tidak ikut dalam perang Tabuk tanpa ada uzur. Beliau mampu. Yang diperlukan untuk perang beliau memiliki dan mempunyai. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri merasa kehilangan di mana Ka'ab bin Malik. Sampai kemudian perang Tabuk itu dikatakan selesai, kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang kembali ke kota Madinah, dan berita kepulangan itu sampailah kepada sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Orang berbuat salah. Pembawaan manusia tidak mau diketahui kalau berbuat salah. Ada ketakutan dan kecemasan, malu dan sungkan. Mau ditaruh di mana muka ini? Takut kalau disikapi, khawatir akan ditinggalkan. Cemas apabila tidak ada lagi yang mau berteman. Apalagi kesalahan itu kesalahan yang besar. Tidak melaksanakan perintah Rasulullah SAW tanpa ada uzur. Ketika gerak pasukan itu semakin dekat dengan kota Madinah,
Apa kata sahabat Ka'ab bin Malik? Fatafiktu atadzakkarul kadzib. Di situ saya mulai berpikir untuk berbohong saja. Sahabat mulia Ka'ab bin Malik yang mula-mula masuk Islam dari kalangan Ansar, bahkan ikut perjanjian dan baiat Aqabah. Begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orator dan juru pidato Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghafal Al-Qur'an, sempat berpikir untuk saya berbohong sajalah. Mengatur cerita, merekayasanya. Bagaimana cara supaya Nabi Muhammad SAW tidak marah? Beliau yang bercerita buat kita, fatafiktu atadzakkarul kadzib. Saya sudah mulai berpikir, bohong sajalah. Namun beliau sadar bahwa tidak mungkin saya berbohong. Hari ini saya berbohong akan turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menyingkap dan mengungkap. Benar, ketika Rasulullah SAW sudah tiba di kota Madinah, mereka yang tidak ikut berangkat dalam perang Tabuk berbondong-bondong lah, puluhan jumlahnya, ramai-ramai datang mereka kepada Rasulullah SAW minta uzur, minta maaf, cari alasan. Mereka kaum munafikin. Setiap yang datang menyampaikan uzurnya, Nabi Muhammad SAW secara zahir menerimanya, dan wawakkala sarairahum ilallahi azza wajal. Kebenarannya Nabi Muhammad pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Giliran Ka'ab bin Malik datang menghadap, kata Ka'ab bin Malik, "Ya Rasulullah, wallahi inni lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhati inni u'titu jadalan." Wahai Rasulullah, demi Allah, seandainya saya duduk menghadap kepada siapapun di dunia ini, asalkan bukan Anda, saya yakin dan saya pastikan tidak mungkin kena marah. Saya pasti bisa memberikan alasan yang diterima. Inni u'taitu jadalan, kata Ka'ab bin Malik, karena saya punya kemampuan untuk bersilat lidah, untuk berdebat, punya kemampuan merangkai kata dan kalimat, mengkondisikan, punya kemampuan untuk menarasikan sesuatu seperti yang diinginkan. Dari yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Yang di depan menjadi di belakang, belakang berubah paling depan. Mampu beliau. Karena memang banyak orang diuji, karena itu ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, punya kemampuan berbicara. Retorikanya luar biasa. Mampu mempengaruhi. Kata-katanya menyihir. Sehingga siapa yang mendengar pasti akan terpengaruh. Oh iya. Oh benar. Memang kronologinya seperti ini. Cerita dari awal sampai akhirnya demikian. Berarti itulah yang diinginkan. Dibawa ke sana seperti yang diinginkan. Ini disampaikan sahabat Ka'ab bin Malik. Beliau sebutkan, tetapi saya yakin hari ini saya berbohong kepada Anda. Tidak berapa lama akan turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla menjelaskan kebohonganku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajid alayya fihi. Tapi kalau saya berbicara jujur wahai Rasulullah, pasti Anda akan marah. Namun inilah arju uqballahi azza wa jalla. Tapi saya akan jujur. Karena yang saya harapkan adalah hasil akhir yang terbaik dan penghujung cerita yang indah. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak punya uzur apa-apa. Saya tidak ada alasan. Saya tidak ikut perang Tabuk.
Jujur beliau radhiyallahu anhu. Dan memang benar. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan hukuman dalam bentuk sanksi sosial. Tidak boleh diajak bicara selama 40 hari. Yang kemudian berikutnya ditambah 10 hari, genap 50 hari. Tidak boleh mengucapkan salam untuknya. Kalaupun Ka'ab bin Malik sahabat Nabi mengucapkan salam, tidak dijawab salamnya. Dihajar namanya. Diboikot. Bahkan pada hari ke-40 sahabat Ka'ab bin Malik diminta untuk berpisah rumah dengan istrinya. Radhiyallahu anhu. Dhaqat alayyal ardu bima rahubat, kata Ka'ab bin Malik. Dunia ini terasa sempit. Seakan-akan hidup tersendiri dan terasing di tengah-tengah keramaian. Tidak ada yang mengajak berbicara. Tidak ada yang mengucapkan salam. Sekalipun salam tidak dijawab. Berusaha beliau sholat di dekat Nabi alaihi salatu wasallam lalu mengucapkan salam. Berharap mudah-mudahan adalah gerakan bibir dari Nabi alaihi salatu wasallam yang menunjukkan menjawab salam. Tapi tidak. Dilihat Nabi Muhammad berpaling. Sampai saking berat dan sempitnya hidup saat itu, Ka'ab bin Malik naik di sebuah tembok pagar rumah sepupunya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Sambil bertanya, Abu Qatadah, kamu kan tahu siapa aku? Inni uhibbullaha wa rasulah. Saya itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Apa kata Abu Qatadah? Allah wa rasuluhu a'lam. Aku mana tahu? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya, itu kan pengakuanmu cinta kepada Allah. Itu kan pengakuanmu cinta kepada Rasulullah. Tapi untuk hari-hari ini, siapa yang bisa menerima? Beratnya luar biasa. Radhiyallahu anhu. Sahabat Ka'ab bin Malik. Singkat cerita sampai pada hari yang ke-50. Turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Menyatakan menerima taubat Ka'ab bin Malik. Radhiyallahu anhu. Di waktu subuh, ada orang berteriak dari atas bukit. Abshir Ka'ab bin Malik. Terima kabar gembira ini, wahai Ka'ab bin Malik. Tersujud, tersungkur, beliau bersyukur. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Cepat-cepat beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Disambut oleh para sahabat. Sahabat Talha bin Ubaidillah berdiri menyambut. Tidak akan beliau lupakan katanya. Sikap Talha bin Ubaidillah yang menyambut. Ka'ab bin Malik bertanya, ini datang dari Anda ataukah dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengatakan dari Allah Subhanahu wa taala. Senangnya luar biasa. Bahagianya tidak terkira. Di saat itu beliau mengatakan, demi Allah, kejujuranlah yang membuat aku selamat dari semua ini. Aku bersumpah tidak akan berbohong satu kata pun sejak hari ini. Wallahi ma ta'ammadtu kadzibatan mundzu dzalika. Demi Allah, sejak saat itu tidak pernah saya sengaja dan berencana untuk berbohong secara sadar. Itu sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Memang manusia itu tidak bisa lepas dari salah. Selalu saja ada salah. Di situ hanya ada dua pilihan. Antara jujur mengakui salah, ataukah mencari-cari alasan untuk kemudian berbohong. Yang jelas, orang jujur itu tenang hidupnya. Dan itu terlihat dalam sikap, dalam pergaulan. Orang yang sudah berbohong akan merasa terasing. Padahal yang lain biasa-biasa saja. Tapi itulah hukuman orang yang berbohong. Dia merasa serba salah. Dia menganggap orang lain selalu memperbincangkan dan membicarakannya akibat berbohong. Maka perintah dari Allah Azza wa Jalla adalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah
bersama orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar diberi kebesaran jiwa dan kelapangan dada, kejernihan hati. Ya, karena sekali lagi jujur itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diperjualbelikan. Tidak mungkin diskenariokan atau direkayasakan. Ya. Itu tidak mungkin. Sekali lagi, jujur adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kisah Ka'ab bin Malik yang beliau ceritakan sendiri untuk kita, sekaligus sebuah renungan yang mestinya mendalam untuk siapapun yang mencintai dakwah ahli sunnah, yang benar-benar cinta kepada dakwah ahli sunnah. Akan dia pinggirkan, akan dia singkirkan berbagai macam pertentangan dan perasaan-perasaan yang bersifat pribadi. Ketika suatu saat, dan itu pasti terjadi, ada kesalahpahaman yang membuatnya kecewa, barangkali sampai sakit hati. Itu tidak membuatnya berkurang rasa cintanya kepada dakwah. Siapa yang bisa selamat dari kesalahan? Ya. Tidak disengaja, belum pernah sebelumnya, baru pertama itu. Ya. Merasa tidak dianggap, ya. Kurang diapresiasi, merasa tidak dihormati, dilupakan dan ditinggalkan. Urusan bisnis mungkin, konflik antar anak yang kemudian melibatkan orang tua, kecewa dengan sikap 1-2 orang dari pengurus dan pengajar pondok terhadap pendidikan anaknya, atau terhadap perlakuan kepada anak-anaknya, mungkin salah faham. Akhirnya tidak jarang, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu dijadikan alasan kemudian menghindar, pergi, menjauh. Kalau benar-benar cinta kepada dakwah ahli sunnah, dakwah salaf, itu tidak dijadikan soalan. Akhirnya merasa terasing sendiri, menganggap disikapi dan dijauhi. Sabar. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu sudah pernah mengalaminya. Bukankah beliau sudah banyak jasa dan terbukti berperan untuk Islam? Tapi tetap saja mengalami hukuman dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi pihak musuh mencoba untuk merayu utusan dari Raja Ghassan, kerajaan Nasrani Arab, di bawah pengaruh dari kerajaan Romawi, itu mengirim utusan. Datang ke kota Madinah, cari mana Ka'ab bin Malik itu. Ditunjukkan, itu Ka'ab bin Malik. Ditemui, ada surat dari raja kami. Dibuka surat itu. Tawaran untuk bergabung. Kami sudah dengar engkau disikapi seperti itu oleh Muhammad dan teman-temannya. Udah, ilhaq bina. Ayo gabung aja dengan kami. Nuwasik, kami akan beri tempat untukmu. Kata Ka'ab bin Malik, hadza minal bala. Ini juga ujian. Diambil kertasnya, dibuang di tungku api, dibakar. Fasajar Tuhan. Saya bakar surat itu. Sudah banyak kan cerita. Karena sedikit masalah di tengah-tengah saudara-saudaranya sendiri pergi, menghindar, menjauh. Sampai di sana direkrut, dideketin, dirayu. Udah gabung dengan kami. Kamu dikit sikapin seperti itu. Ini ada tempat, ini ada pekerjaan.
kami jadikan kamu sebagai pengurus. Itu ujian itu. Itu cobaan. Ya. Kalau memang jujur dan benar, tidak akan seseorang itu menjadikan bencinya kepada 1-2 orang sebagai alasan untuk menjauh dari dakwah ahli sunnah. Tidak akan dia jadikan sebagai alasan untuk meninggalkan ilmu dan majelis ilmu. Justru ketika hal itu terjadi, dia semakin dekat, rapat dengan majelis ilmu. Karena dia tahu ada penyakit di hatinya yang harus disembuhkan. Dan untuk menyembuhkannya dengan siraman ilmu. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kebesaran jiwa, dada yang lapang dan hati yang jernih. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan buat kita semua. Ya. Karena itu adalah karomah untuk seorang hamba. Dengan istiqomah itulah maka jalan menuju akhirat, berlanjut menuju surga adalah jalan yang lurus dan mudah juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita bersama orang-orang yang jujur dan melindungi serta menjauhkan kita dari sikap berbohong dan berkumpul dengan bersama orang-orang yang senang berbohong juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.